1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat 2, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk ku diami. Amin. 6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. 7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Amin. Bu Susi di unmute. 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 15. 2 Samuel 7 ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Amin. 2 Samuel 7 ayat 16. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemuliaan duduk. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Ayat 20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah. Demikian. 2 Samuel 7 ayat 21 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ayat 22, sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat 23, dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allahnya, pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Ayat 24, Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Ayat 25, dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kujanjikan itu. Amin. Bu Surya 26 sampai 29. Oh iya. 20 sekarang baru 20 ini ya. 25 ya. 26 sampai 29. Maka namamu akan menjadi 26. besar. Iya, 26, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Elohim atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. 27, sebab engkau Tuhan semesta alam, Elohim Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini selalu memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ayat 28, oleh karena itu ya Tuhan Elohim, Engkaulah Allah, Engkaulah Elohim Engkaulah Elohim dan segala firman mula kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hambamu. 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Elohim, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ibu Suti 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Ya, Bu. Kemenangan-kemenangan Daud. 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Sesudah itu Daud memukul kepala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Kedua, dan ia memukul kepala orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Ayat 3, selanjutnya Daud memukul kepala Hadadezer bin Rehob Raja Zobah ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Tempat Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keping segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Ayat 5,
Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Amin. Bu Mensi, mau ikut Ya, baca? Bu. Ya, 6 sampai 10 ya. Ya. Ayat 6, kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus membawa barang bukti. Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Beta dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer. Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Amin. Ayat 11. Juga barang-barang itu ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. 12. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bam Amon, Arnon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob Raja Zoba. 13. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukannya di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi. Pegawai-pegawai Daud. 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Amin. Kembali ke Ibu Pita. Amin. 16. Yoab anak Zeruja menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Ayat 17. Maaf Bu, tadi mau terusin ya Bu ya? Ya, langsung. 16. 16 sampai 18 aja. Oke. Baru yang baru. 17. Jadot bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Ayat 18. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Amin. Amin. Lanjut Bu Tika, pasal 9. Ya, 2 Samuel 9. Daud dan Mefiboset. 1. Berkatalah Daud, masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Sibah. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Sibah?" Jawabnya, "Hamba tuanku." 3. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Sibah kepada raja, "Masih adakah seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya?" 4. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Sibah kepada raja, "Ia ada di rumah Makir bin Amiel
di Lo-debar. 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lo-debar. Amin. 2 Samuel 9 ayat 6. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? 9. Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. 10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Amin. Bu Saryana 11 sampai 13. Ya. 2 Samuel 9 ayat 11. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Miboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Miboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Miha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Kita masuk ke Galatia 5 sampai 6. Silakan Bu Naceh, Galatia 5. Ya, Galatia 5 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Bu Surya 6 sampai 10. Bu Surya di unmute. Oke, lewat ya Bu Suti 6 sampai 10. Galatia 5 ayat 6 sampai 10. 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu?
sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. 9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Bu Surya mau ikut baca, Bu Surya? Iya, Kalau mau itu ikut tadi baca? Ya, tadi 11 iya. sampai 15 ya. 2 Galatia 5, 11 sampai 15. Baca 5 ayat 11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Ayat 12, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Bu Mensi, Ya, Bu. Ayat 16, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan oleh roh pemecahan. Amin. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bu Pita. Amin. Galatia 6. Saling membantulah kamu. Ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bu Susi, Galatia 11 sampai 18 ya, sampai selesai. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita bersatu teduh sejenak ya.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 2 Samuel 7 sampai 9 ya. Jadi luar biasa di 2 Samuel 7 ini mengenai janji Tuhan ya, mengenai janji Tuhan terhadap keluarga dan kerajaan Daud. Jadi di sini Allah membuat perjanjian kepada Daud. Nah, Daud itu ingin membangun rumah suci bagi Allah ya, tetapi Allah juga berjanji akan membangun rumah ya dalam tanda kutip bagi Daud, artinya Tuhan itu menjamin keturunan dan kerajaannya Daud akan bertahan selamanya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Israel sampai saat ini luar biasa terus bertahan ya, padahal itu satu bangsa yang kecil. Lalu 2 Samuel 8 ya, ini mengenai ringkasan kemenangan-kemenangan militernya Daud ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah memberi kemenangan-kemenangan atas Daud ya dari berbagai musuh. Luar biasa sekali ya. Lalu di 2 Samuel 10 di sini Daud menunjukkan kasih setianya ya kepada Mefiboset ya. Jadi anak Yonatan yang lumpuh ya. Jadi dia memulihkan tanah keluarganya dan mengizinkan makan di meja raja. Lalu kita masuk ke Galatia 5 dan 6 ya. Ini 2 pasal terakhir daripada Galatia. Jadi di Galatia 5 ini memang mengenai kemerdekaan Kristen. Kita sudah merasa merdeka belum ya di dalam Kristus ya. Jadi di sini ditekankan bahwa orang percaya itu hidup oleh iman dan Roh Kudus ya. Jadi bukan hukum Taurat. Ya, bukan lagi terikat kepada hukum Taurat. Lalu sedangkan di Galatia 6 di sini Paulus mengajarkan untuk saling membantu ya, berbuat kasih kepada semua orang dan hidup sesuai roh ya. Di sini dia tekankan sekali lagi yang penting dia menekankan bahwa sunat itu tidak penting ya. Yang penting itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Baik Ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing rema ataukah ada pembelajaran yang dapat dipetik dari 2 perjanjian lama dan baru ini, atau juga mungkin kesaksian yang related dengan bacaan kita kali ini? Silakan Ibu-ibu, boleh, monggo. Siapa yang mau coba duluan untuk berbagi rema? Silakan Bu Pita, Bu Susi, Bu Suti, Bu Ati, Bu Kartika, Kak, Bu Surya, atau Bu Mensi, Bu Aceh, ataupun Ibu Har. Ya, Bu, saya coba. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi di sini katakan jangan sesat, itu artinya kita jangan menipu hati nurani kita sendiri, jangan kita menipu diri kita sendiri. Itu diminta dalam Galatia ini. Kemudian Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Iya, Allah atau Tuhan itu tidak akan pernah mau dipermainkan oleh kita khususnya ya. Jadi kita katakan aja apa hal yang terjadi, gak usah kita menipu diri, dan Tuhan tidak bakal bisa ditipu ya. Kemudian di sini dikatakan juga karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Hal ini sudah sering sekali kita dengar bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi kalau saya pernah berkata bahwa apapun yang kita kerjakan, dia tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, kita pasti mendapat yang baik, itulah hasilnya, dan itu tidak akan mengkhianati gitu. Jadi dalam hal ini kita dianjurkan atau Tuhan mengajarkan ke kita agar kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian. Selalu kita berbuat baik karena yakin dan percaya kita akan mendapat yang baik juga hasilnya. Demikian, Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Pita ya. Jadi pesannya memang Ibu-ibu, apa yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan buah di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan
dan hidup di dalam roh pada saat ini, ya, tepat pada waktunya ya, kita nggak tahu kapan gitu ya. Kita sendiri juga, kita ataupun keturunan-keturunan kita itu akan menuai ya, akan menuai kehidupan dan berkat dari Allah ya. Jadi memang kita memang diminta untuk hidup yang baik dan benar gitu ya, agar di masa yang akan datang itu pun keturunan kita akan merasakan berkat dari Tuhan ya. Jadi tabur hukum, tabur tuai itu memang ada gitu ya. Terima kasih ya Bu Pita. Baik, ibu-ibu lain? Ada yang mau sharing Rema? Silakan. Bu Mensi? Saya Bu Bu, Suti? Ya, Bu Suti silakan. saya ambil dari 2 Samuel yang tentang 9 ya, yang tentang Daud dan Mephiboset. Saya tadi diingatkan oleh Tuhan, Daud itu kan menolong anaknya Yonatan ya, sedangkan kita kalau balik ke belakang itu kan kakeknya Mephiboset ini kan Saul ya, yang notabene itu yang pertamanya baik-baik banget sama si Daud, tapi malah mengejar-ngejar Daud gitu loh. Kayak dendam kesumat, bahkan pada saat Daud memainkan kecapinya, roh jahat yang ada di dalam Saul itu kan pergi jadinya. Tapi di sini kita dikatakan bahwa Daud itu menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Mael dari Lodebar. Itu ayat ke-5. Jadi Daud ini tidak, saya tadi dikasih tahu tentang Tuhan ya, tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati. Memang Yonatannya sih baik, memang baik sama Daud. Tapi di masyarakat kan kita juga tahu ya, kalau bapaknya atau siapanya dia papain gitu sama orang lain, kadang-kadang kan dendamnya kan turun menurun ya, nggak habis-habis gitu. Mau dia kenal Tuhan atau enggak kan sama aja. Kita masih tinggalnya sama di bumi. Judulnya itu bumi. Tapi di sini Tuhan bilang, apapun, seperti apapun kesalahan orang itu, Tuhan tadi ingatkan, kita nggak boleh dendam. Ingat, dendam itu jangan disimpan. Itu kotoran yang membuat kita rusak, yang membuat kita jadi bukannya suci, tapi kita jadinya tercemar hanya gara-gara satu dendam itu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan mengingatkan itu pada saya, tapi saya tadi diingatkan Tuhan menjadi Daud. Mungkin kita belum sampai sedaud ya. Saya juga belum mungkin sampai sedaud begitu hebatnya sampai dikejar-kejar, walaupun apapun itu dia tetap lari, tetap tidak mau membunuh Saul, walaupun ada anak buahnya bilang, udah bunuh aja, itu udah di depan mata loh, di dalam gua yang sama, pada saat dia buang air besar itu. Tuhan katakan, apalagi kamu dikelilingi oleh bangsa-bangsa Kedah, tadi Tuhan bilang, dengan begitu kan kita yang menang, Tuhan kita yang harus lebih tahu kan kasih Tuhan itu seperti apa, kita yang terlebih dahulu diajarkan. Jadi kamu tidak perlu seperti mereka, dan kamu harusnya menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan. Kasih contoh lewat perkataan, perbuatan, kata-kata. Kasih contoh seperti Daud. Jangan mendendam seperti mereka, jangan sakit hati, jangan menyimpan semua itu, karena itu adalah Tuhan nggak tahu ingetinnya kok itu adalah orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saya di sini dikasih tahu, saya ngerti ya, makin lama makin hari, oh jadi Daud itu seperti ini ya. Jadi saya sudah masuk dalam tahap di mana hati saya itu sudah tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Jadi kalau mereka ngapa-ngapain, ya nyantai aja. Yang
Yang Tuhan inginkan adalah saya selalu dekat dengan Dia, selalu berdoa, selalu baca kitab suci, supaya kita tidak gampang di kotak-katik, jadi dipanas-panasi itu lewat pikiran, lewat kata-kata di dalam hidup kita oleh iblis. Dengan membaca firman Tuhan, kita selalu dibuat tenang oleh Tuhan. Dan kita selalu melangkah dan mengambil suatu keputusan yang tidak salah. Jadi respon yang benar yang Tuhan mau, itu yang akan menyelamatkan hidup kita, kita, omongan kita, perbuatan kita semua. Jadi kalau satu berbuat salah dari mulut aja, sudah satu tubuh tercemar, itu rugi sekali. Sangat rugi buat saya. Jadi walaupun tadi pagi saya diserang sama iblis dalam berdoa, tapi saya tetap konsen. Karena belakangan ini iblis itu waktunya udah tambah sedikit. Jadi kita tuh terus kalau lagi mau berdoa dibikin males, dibikin begini, bangunnya kesiangan. Tapi tetap saya bilang, walaupun saya kesiangan, dibikin kesiangan, udah bangun terus ketiduran lagi, tapi tetap saya kejar Tuhan. Saya nggak mau momen saya bersama Tuhan di pagi hari diambil begitu aja. Walaupun saya bangun kesiangan, saya nggak mau. Saya tetap kejar Tuhan, saya tetap ambil waktu untuk Tuhan, saya tetap berdoa pujian penyembahan. Karena di sana bersama hadirat Tuhan, kemenangan akan terus sampai saya tidur. Itu dibawa terus dan diberikan kepada kita anak-anaknya. Dari saya segitu Bu Joli, terima kasih. Terima kasih Bu Suti ya sharingnya ya, itu sudah merangkum sebenarnya perjanjian lama ya di Samuel dan Galatia ya. Jadi memang ketika kita membaca 2 Samuel 9 yang tadi Bu Suti katakan bahwa tidak boleh dendam ya, memang pribadi Daud ini dia luar biasa ya, bagaimana dulu Saul bencinya sama dia, tetapi si Daud dia justru menunjukkan kasih ya, dia menunjukkan kasih kepada si Mephiboset itu ya, padahal Mephiboset itu kan dia sudah lumpuh, tidak punya posisi penting, tetapi apa, Daud tetap mengasihinya ya, terus dia itu memberikan bantuan itu tanpa dia menuntut balas, tidak ada terfikir untuk keuntungan pribadi ya, tetapi karena memang pribadi Daud adalah pribadi yang memiliki kasih ya, jadi luar biasa ya. Daud ini bagaimana juga dia janji kepada Tuhan ya, dia adalah seorang raja yang taat dan setia kepada Tuhan ya, makanya Tuhan terus pelihara dia, diberi kemenangan demi kemenangan ya untuk dia. Nah, tadi seperti yang Bu Suti juga tambahkan ya, ketika Bu Suti katakan bahwa saya terus menjaga diri lah gitu ya, supaya tidak tercemar, itu juga sudah saya lihat sepertinya Bu Suti itu menuju kepada kemerdekaan Kristen ya. Ketika sebenarnya kita ini ketika menjadi Kristen yang merdeka, yaitu tadi masalah itu tetap ada, tapi kita tidak terkontaminasi dengan masalah itu. Kita tetap terus memiliki kasih, sukacita nih, buah-buah roh tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan itu ada di dalam diri kita. Kita tuh merasakan damai sejahtera ya. Jadi kita punya masalah, tapi kita tidak dikendalikan oleh masalah itu. Sebenarnya kemerdekaan Kristen itu kan di situ. Masalah tetap ada, tapi kita tidak dikendalikan oleh masalah. Ya, suami yang menjengkelkan tetap ada, tetapi suami yang menjengkelkan itu tidak mengendalikan perasaan kita. Kita itu merdeka. Kita tuh merasakan damai di dalam itu. Ya, nah ketika kita sudah merasakan damai itu, yaitu tadi kembali kepada bagaimana kita merespon segala sesuatu yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi luar biasa ya ketika kita sudah bisa. Jadi Tuhan itu sebenarnya ibu-ibu yang akan menyingkapkan ya satu persatu dengan kita. Kadang-kadang kita kalau memahami secara teologi atau secara harafiah, apa sih kemerdekaan Kristen? Apakah seperti Indonesia yang dijajah gitu ya? Ya memang ya, kita Kristen yang dijajah dulu ketika belum mengalami Tuhan di dalam diri kita. Itu hidup dalam perhambahan gitu ya. Kita dikuasai oleh masalah, sehingga kadang-kadang kenapa kita yang gampang marah lah, emosi dan segala macam, karena kita masih dikuasai oleh masalah-masalah. Itu kan kedagingan.
Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita dikuasai oleh Roh Tuhan, kita dimerdekakan ya. Dimerdekakan itu maksudnya adalah di dalam diri ya, di dalam diri kita ini. Bukan dimerdekakan terus tiba-tiba hutangnya selesai, terus tiba suami kita menjadi malaikat, tidak seperti itu ya. Tetapi semua kembali kepada diri sendiri. Terima kasih Bu Suti ya untuk sharingnya. Silakan ibu-ibu lain mungkin mau sharing, monggo. Ya Bu Ati silakan. Tadi ini mengenai Daud, 2 Samuel 9 ya. Kalau dilihat pribadi Daud, pasti Daud itu sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya dia juga bisa mengasihi, gitu loh. Dia bisa bahkan bisa dikatakan dia sepertinya melupakan apa yang Saul sudah lakukan. Itu tidak berdampak buat dia. Dia dia melihat Yonatan yang dia kasihi, dan apa yang bisa dia lakukan kalau masih ada dari keluarga Saul yang masih hidup, dia bisa melakukan apa gitu. Jadi tidak ada Yonatan, tapi bisa keturunannya atau keluarganya dia bisa menunjukkan kasihnya. Itu saya lihat dari pribadi Daud, dan dia totalitas gitu loh, mengasihi Mephiboset yang nyatanya cacat pun gitu. Dia lihat bahwa, saya yakin bahwa Daud itu, firman itu sudah menjadi daging kali ya di dalam Daud. Jadi dia tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan, jadi dia menghargai juga Mephiboset ini, apapun keadaannya, dan apa yang menjadi warisannya itu tetap untuk keturunan dari Saul atau Yonatan. Saya lihat di situ ini pribadi dari Daud, dan dia itu betul-betul menunjukkan kasihnya. Jadi kalau kita juga orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah mengalami kasih Kristus, itu mampu karena Roh Kudus yang memampukan kita juga untuk mengasihi orang lain. Nggak mudah ya, kalau untuk mengasihi orang yang menyakiti kita nggak mudah ya. Tapi emang itulah gitu, kalau kita bisa itu karena Roh Kudus, karena firman Tuhan yang ada di dalam yang sudah mendalam di dalam kita. Makanya ada hubungannya dengan tadi Galatia 5 yang dikatakan bahwa ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena kalau kita juga berdamai sejahtera, sekeliling kita juga akan merasakan aura itu ya, istilahnya aura ya, damai sejahtera itu. Karena kan firman Tuhan bilang bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menjaga, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi saya mendapat rema di sini bahwa betul Kristus menyatakan untuk kita menyalibkan diri kita. Jadi mampu karena ada firman, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, dan kita justru saling mendukung, saling mengasihi. Itu kita bisa lihat dalam keseharian kita, kepedulian kita satu sama lain ya. Untuk juga ada misalnya ada yang satu punya masalah, kita juga bawa dalam doa. Jadi di sini saya melihat bahwa seseorang yang sudah mengalami kasih Kristus, yang sudah berdamai dengan dirinya, itu dia bisa membagikan damai itu kepada siapapun. Itu yang saya dapat dari Amin. Iya, luar biasa ya Ibu ya. Jadi pesannya memang marilah kita menjadi pribadi yang seperti Daud ya, pribadi yang setia, pribadi yang murah hati, dan jadilah kita menjadi sosok yang mampu memberi atau membawa pemulihan bagi orang lain, bukan justru kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu ya. Nah, sebagaimana Daud juga ya, dia begitu bermurah hati dan menunjukkan kasih setianya kepada siapa tadi nih, kepada Mephiboset itu ya. Kita bisa juga mengambil teladan daripada Daud ya. Kalau kita hubungkan juga dengan bagaimana gaya hidup Kristiani ya, Kristen masa kini, yaitu tadi ya, hidup dengan buah roh ya. Jadi kita dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita menghasilkan buah dan perbuatan yang baik.
Itu ya Bu Ibu ya, luar biasa. Bisa nggak nih kita nih membawa pemulihan bagi orang lain? Jangan-jangan waktu kita datang tiba-tiba semua bubar gerak. Ya, justru ketika misalnya kita datang, mereka tuh merasakan ada wow, nyaman gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita datang tiba-tiba kenapa yang tadinya ramai tiba-tiba kok sepi kayak kuburan, orang lari kemana semua. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Berarti kembali lagi ada yang salah dengan kita ya, yang mungkin kita perlu refleksi ya. Apakah mungkin kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga keberadaan kita ini tidak tidak mendatangkan damai sejahtera untuk orang-orang sekeliling kita gitu ya. Selalu Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berubah ya dari waktu ke waktu ya. Itulah fungsinya kenapa kita membaca firman Tuhan ya, karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya. Itu juga merupakan bukan hanya untuk orang-orang yang mendengar, tapi itu juga menjadi satu masukan untuk kita, input untuk kita. Kalau saya ngomong begini bukan berarti untuk semua, tetapi termasuk juga teguran untuk saya gitu ya, bahwa saya mampu nggak menjadi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau mampukah saya menjadi pribadi yang membawa pemulihan bagi orang lain gitu ya. Baik Ibu-ibu, apakah ada lagi? Kalau tidak ada mungkin Ibu Pita bisa doa tutup. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau ingatkan kami pagi ini Tuhan, agar kami saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling membutuhkan satu dengan lain dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, betapa indahnya firman-Mu hari ini. Agar Engkau memberi kekuatan baru bagi kami, Tuhan, melakukan kehendak-Mu, Bapa. Kami percaya pada siang ini bukan suatu kebetulan firman pada siang ini, Tuhan. Engkau punya maksud yang manis bagi kami untuk menegur kami, untuk juga membuat kami semakin kuat di dalam Yesus. Terima kasih Bapak untuk siang ini. Firman-Mu telah kami baca Tuhan. Dan biar firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi kami dan untuk melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Agar firman-Mu tidak sia-sia bagi kami, karena kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Bapak di siang ini untuk Ibu Joli yang selalu setia untuk menjadi pemimpin kami Tuhan. Walaupun kami percaya, kadang kami lelah, kadang kami lemah, tapi ketika kami diingatkan Tuhan, membuat tenaga baru atau harapan baru Tuhan. Sehingga kami tidak lagi jatuh dalam kelemahan, tetapi kami kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya di siang hari ini ibu-ibu yang berkumpul membaca Alkitab hari ini mendapat sukacita yang luar biasa. Hati yang penuh gairah di dalam Yesus Kristus, di mana ketika mendengarkan firman, mengingatkan kembali untuk saling mengampuni, memaafkan, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, masih ada waktu kami untuk sampai dengan malam hari, sampai dengan malam tidur kami, dan besok pagi Engkau bangunkan kami dengan sehat kembali dan memuliakan Engkau Tuhan. Juga ibu-ibu di tempat ini Tuhan, mengingatkan akan tugas kami sebagai seorang ibu, mengasihi suami kami, menyayangi anak-anak kami, menjalani tugas-tugas kami sebagai perempuan yang Engkau sayangi. Terima kasih Bapa. Banyak sekali yang hendak kami mohonkan kepadamu Bapa, tapi kami tahu sebelum kami memohon kepadamu, Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami pada siang ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.